Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Digita Saputra, NIM 23010119130181 dari Ilmu Kesehatan Ternak B kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 2, yaitu nekropsi dan vaksinasi pada ternak unggas. Jenis unggas yang digunakan yaitu ayam kampung yang berjenis kelamin betina yang sudah berumur kira-kira 3-4 bulan. Ayam ini didapatkan dari pemeliharaan. Setelah kita biarkan unggas dilepas, kita dapat mengamati tingkah laku ayam. Ayam ini memiliki tingkah laku yang normal, memiliki kondisi bulu yang masih normal dan masih baik, dan tidak ada perubahan anatomi baik itu di bagian kepala maupun di bagian dada. Dari sini kita juga dapat mengamati kondisi lubang-lubang tubuh seperti paruh, mata, sinus, dan kloaka, di mana ayam ini masih memiliki kondisi paruh, mata, sinus, dan kloaka yang normal. Selanjutnya yaitu dilakukan pengambilan darah. Pengambilan darah dilakukan di bagian bawah sayap, yaitu tepatnya di bagian vena pectoralis. Kemudian darah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam vakum tube. Sebelum dilakukan nekropsi, ayam disembelih terlebih dahulu dengan memutus 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan peredaran darah. Yang pertama yaitu dilakukan pemeriksaan permukaan tubuh atau bagian kulit ayam. Setelah bulu disibakkan, di sini tidak ditemukan kelainan permukaan tubuh seperti luka terbuka maupun memar berwarna biru. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada kaki. Setelah dilakukan pemeriksaan, di sini tidak ditemukan kelainan seperti adanya luka maupun pembengkakan pada kaki. Kemudian pemeriksaan di bagian otot dan persendian. Pada ayam ini tidak ditemukan otot yang nampak membesar maupun pendarahan di bagian persendian. Selanjutnya memeriksa kelainan jaringan di bawah kulit, yaitu dengan cara membuka kulit penutup tubuh mulai dari rongga dada, perut sampai leher. Dan di sini tidak ditemukan memar berwarna biru, luka terbuka maupun pendarahan di bagian dalam. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian rongga hidung. Setelah paruh dipotong dan sedikit ditekan, rongga hidung dalamnya atau bagian sinusnya mengeluarkan sedikit lendir dan ada padatan seperti keju. Kemudian melakukan pemeriksaan di bagian mata dengan cara menggunting kelopak mata di bagian bawah, dan pada ayam ini kelopak mata berwarna putih yang berarti ayam dalam kondisi sehat. Kemudian memeriksa di bagian dinding rongga mulut, dan pada ayam yang saya amati ini tidak terdapat bintik-bintik kecil dan tidak ada peradangan berwarna merah. Selanjutnya yaitu menggunting mulai pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring, kemudian memeriksa bagian permukaan laring. Laring pada ayam yang saya amati ini masih dalam kondisi yang normal dan tidak ada peradangan, tidak ada luka, dan tidak ada bintik-bintik berwarna putih. Dan trakea pada ayam yang saya amati juga tidak terdapat kelainan ataupun peradangan. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan di bagian otak dengan cara menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Pada ayam ini tidak ditemukan pendarahan atau kelainan di bagian otaknya. Selanjutnya yaitu memeriksa di bagian rongga perut dan rongga dada ayam dengan cara membedah ayam terlebih dahulu mulai dari rongga perut sampai rongga dada. Dan pada ayam yang saya amati ini tidak terdapat kelainan seperti tidak adanya cairan bening, tidak ada cairan putih kekuningan, dan tidak ada padatan seperti keju.
Selanjutnya yaitu memeriksa di bagian hati ayam. Permukaan hati pada ayam ini masih berwarna merah tua, ukurannya masih normal, tidak terdapat bintik-bintik merah atau peradangan, dan ketika ditekan, hati tidak mudah rusak. Pemeriksaan di bagian saluran pencernaan ayam. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memotong batas antara tembolok dengan proventriculus dan menggunting dinding usus serta mengamati dinding usus dan isinya. Saluran pencernaan ayam yang saya amati ini tidak terdapat kelainan yang terlihat, artinya dalam kondisi yang normal. Tidak ada peradangan ataupun bintik-bintik merah, isinya masih normal dan tidak ada cacing di dalamnya. Selanjutnya pemeriksaan bagian jantung. Ayam ini memiliki jantung yang berukuran normal, tidak terdapat pembungkus jantung yang penuh dengan cairan, dan permukaan jantung tidak terdapat peradangan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian paru-paru. Paru-paru pada ayam yang saya amati ini tidak terdapat kerusakan atau peradangan. Saat ditekan, tidak keluar lendir. Dan saat dilakukan uji apung, paru-paru dapat mengapung dengan baik, yang artinya paru-paru ayam masih dalam kondisi yang normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian limfa. Ayam ini memiliki limfa yang berukuran normal dan tidak terdapat kelainan. Selanjutnya, memeriksa di bagian organ reproduksi. Pada ayam betina ini, organ reproduksinya masih normal, artinya tidak ada kelainan yang terlihat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian bursa fabricius. Pada ayam ini, bursa fabricius dalam kondisi normal, tidak ada kelainan yang terlihat maupun peradangan di dalamnya. Vaksinasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh peternak dengan tujuan untuk pencegahan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan suatu vaksin atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan, yang kemudian diformulasikan untuk infeksi buatan pada tubuh ternak. Fungsi dari vaksinasi yaitu untuk menciptakan kekebalan tubuh ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit. Vaksin terdiri dari dua macam, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif adalah vaksin yang di dalamnya terkandung mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Vaksin ini berbentuk kering beku, dan pemberian vaksin aktif ini harus dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut, kemudian dapat diberikan melalui tetes mata, hidung, maupun mulut, serta pada air minum pada ternak. Vaksin inaktif adalah vaksin yang di dalamnya terkandung mikroorganisme yang sudah mati. Vaksin inaktif berbentuk emulsi atau suspensi. Pemberian vaksin inaktif yaitu dapat secara langsung pada ternak dengan cara diinjeksikan. Metode pemberian vaksin ada 6, yaitu teknik vaksinasi tetes mata, teknik vaksinasi tetes hidung, teknik vaksinasi tetes mulut, teknik vaksinasi tusuk sayap, teknik vaksinasi pada pakan, dan teknik vaksinasi pada minum. Beberapa vaksin yang biasanya diberikan pada ayam, yaitu yang pertama ada vaksin ND atau Newcastle disease. Vaksin ND adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit ND pada unggas. Biasanya vaksin ini diberikan 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua yaitu ada vaksin IB. Vaksin IB adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit IB atau infectious bronchitis. Biasanya vaksin ini diberikan 2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang ketiga yaitu ada vaksin Gumboro. Vaksin Gumboro adalah vaksin yang digunakan
untuk mencegah penyakit gumboro. Biasanya vaksin gumboro diberikan sekali pada minggu pertama. Yang keempat yaitu ada vaksin AI atau avian influenza. Vaksin AI adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit avian influenza. Biasanya vaksin ini diberikan sekali pada minggu pertama atau minggu kedua. Dan yang kelima ada vaksin ILT atau infectious laryngotracheitis. Vaksin ILT adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit ILT. Biasanya vaksin ini diberikan 1-2 kali pada minggu pertama atau minggu kedua.